Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Perhatikan baik-baik yang sudah antum pelajari pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, yaitu seputar 4 masadir, 4 sumber dalam agama Islam ini, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas yang sahih. Ingat-ingat 4 apa? Masadiruddin, masadiru ad-din, masadir ad-din. 4 sumber-sumber agama. Maksudnya bagaimana? Landasan pokoknya 4 tersebut. 4 tersebut kembali kepada 2 yang inti, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ditambahkan lagi ijma' sama qiyas yang sahih. Kita katakan qiyas yang sahih karena di sana ada qiyas yang batil, qiyas yang fasid, qiyas yang rusak, yaitu qiyasnya yang dibikin oleh iblis laknatullah alaih ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Apa katanya? Ana khairum minhu, katanya. Aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Paham ya? Kenapa? Khalaqtahu min nar, na'am khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gitu ya. Ayo, engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari apa? Dari tanah. Iblis menganggap tanah itu, iblis menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Padahal realita kenyataannya yang namanya tanah lebih baik daripada api. Karena api sifatnya membakar, merusak, sedangkan tanah sifatnya apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan subur. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau ada qiyas, dikasih ikatan qiyas yang sahih. Karena sebutan para ulama di antaranya Imam Asy-Syanqiti rahimatullah alaih, awwalu man qasa iblis. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin qiyas itu iblis. Qiyas yang mana ini? Qiyas yang sahih atau qiyas yang fasid? Qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Ingat-ingat ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', kemudian qiyas yang sahih. 4 itu adalah hujjah. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Qala al-mu'allif wasabahullah, halaman 203, perhatikan bagian bawah itu. Pantun yang nomor 49. Wa hujjatut taklifi khudha arba'ah. Qur'anuna wa sunnatun musabbatah. Min ba'diha ijma'u hadhil ummah. Wa rabi'ul qiyasu fafhamanna. Masyaallah. Wa hujjatut taklifi khudha arba'ah. Qur'anuna wa sunnatun musabbatah. Min ba'diha ijma'u hadhil ummah. Wa rabi'ul qiyasu fafhamanna. Paham ya? Itu na barakallahu fikum, naam masadiru ad-din, sumber agama Islam ini, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', kemudian qiyas yang sahih. Naam barakallahu fikum. Ayo kita lihat sini apa kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-mu'allif asbahullah, dalam syarahnya itu qauluhu wa hujjatut taklifi al-hujjah wad dalil wal burhan was sultan sama. Kulluha bi ma'na wahid. Perhatikan baik-baik ini. Istilah seperti ini penting. Hujjah, dalil, burhan, sultan, itu kulluha bi ma'na wahid, semuanya makna satu, itu argumen. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul hatu dalilakum. Qul hatu sultanakum. Qul hatu hujjatakum. Faham belum ini? Jadi lafaz al-hujjah wad dalil wal burhan was sultan maknanya berapa? 4. Maknanya berapa? Mana 1 di mana wahid? 4 di mana? Perhatikan baik-baik. Maknanya berapa, Abdurrahman? 1. Paham ya? Burhan, sultan, hujjah, dalil artinya sama enggak? Sama, argumen, datangkan argumen kalian. Seperti itu ya, jangan sampai keliru ya. Dalilmu mana? Hujjahmu mana? Burhanmu mana? Sultanmu mana, gitu loh. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru, yakni bidzalika dalil. Maksudnya dengan dalil tersebut. Paham ya? Naam, hujjatut taklif, hujjah bagi orang yang terbebani syariat ini. Ana barakallahu fikum, ada dalilnya itu maksudnya. Wa li hadza yuqal halaka hujjah fi dzalik, halaka dalil fi dzalik. Oleh karena ini dikatakan, apa kamu punya hujjah dalam masalah ini? Apakah kamu punya dalil dalam masalah ini? Paham belum? Jadi dalil ma hujjah itu artinya sama. Artinya apa? Sama. Naam, cuman beda lafadznya. Kalau terjemahan bebas argumen, orang itu kalau debat kalau punya argumen kuat dia. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Itu kalamnya Imam Syafi'i dengan semakna seperti itu ya. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya.
Antum hafal hadis, hafal dalil, itu kalau berdebat antum akan kuat argumennya. Paham ya? Karena orang itu kalau perdebatan itu terjadi, syarat yang pertama kali antum letakkan pada orang yang ingin berdebat kepada antum, mau enggak kembali kepada dalil. Itu paling pertama kali. Jangan langsung antum layani. Antum debat orang awam yang mereka tidak mau kembali pada dalil, kembalinya pada akal, itu sulit untuk antum apa? Untuk selesaikan. Karena apa? Dikasih dalil pun malah mintanya apa? Akal itu loh. Paham ya? Rokok itu haram, Pak. Siapa bilang rokok itu haram? Haram itu kalau berkali-kali, sekali dua kali enggak masalah katanya. Akal semuanya yang mereka andalkan. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Larangannya itu kan kalau mendekati. Kalau zina sekalian enggak masalah katanya. Akal bukan? Akal bukan? Akal itu loh. Nah, barakallahu fikum, padahal yang seperti itu perlu diperhatikan. Naam. Hujjah, dalil, burhan, sultan itu maknanya satu. Maknanya satu. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wa qalu hujjatut taklif, yakni al-adillah allati yahsul biha takliful ibad. Maksudnya adalah dalil-dalil nah barakallahu fikum yang para hamba mendapatkan apa di dalam apa? Pembebanan ini. Paham ya? Maksudnya adalah apa? Ad-adillah allati yahsul biha takliful ibad. Itu dalil-dalil yang seorang hamba itu dibebani dengannya. Itu namanya apa? Namanya hujjah, argumen, dalil. Hujjah itu apa di antaranya? Yang paling kuat tadi apa? Hujjah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya enggak? Berkata Al-Imam Ibnu Battal rahmatullah alaih, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab apa? Fathul Bari, apa kata beliau? Wal hujjatu 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal na barakallahu fikum nam fayajibur ruju' ilaiha. Paham ya? Artinya apa? Artinya hujjah itu ketika ada perselisihan. Dalil itu ketika ada perselisihan adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadisnya maksudnya. Fayajibur ruju' ilaiha, maka wajib untuk kembali kepada as-sunnah. Mafhum? At-tamassuku bis-sunnah najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah kunci keselamatan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan. Perkataan siapa ini? Al-Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, disebutkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Nah, barakallahu fikum, at-tamassuku bis-sunnati najah. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah apa? Keselamatan. Nah, barakallahu fikum. Berkata juga Al-Imam Malik. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas, Abu Abdullah, apa itu? Man arada an-najata fa 'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, ingin beruntung, ingin sukses, ingin berhasil, maka wajib atas dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dengan semakna oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya biar tambah jelas lagi. Wa tusbat bihal ahkam al-aqliyah wal amaliyah, dan dengan hujjah tersebut ditetapkan adanya hukum-hukum secara keyakinan, aqdiyah, keyakinan, wal amaliyah, dan juga amalan. Paham ya? Jadi kalau antum tanya orang itu ini ibadah atau bukan Pak ibadah, dalilnya mana? Kalau ibadah sebenarnya dalil, karena ibadah apa kemarin? Tauqifiyah, dibangun di atas dalil. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau adat lain lagi. Kalau adat ini kebiasaan sini boleh Pak. Dalilnya mana? Kalau masalah bolehnya jangan ada dalil, karena hukum asal adat itu boleh. Yang ditanyakan tuh ini haram, tradisi ini haram, dalilnya mana? Paham ya? Karena keluar dari asal, hukum asal tradisi adat boleh atau tidak? Boleh. Kalau boleh itu enggak usah nanya dalilnya lagi. Kalau ada yang mengharamkan ini enggak boleh haram ini, dalilnya mana? Itu baru tepat. Paham ya? Tapi kalau ibadah, nah barakallahu fikum, itu kita nanya dalilnya ada tidak? Paham belum? Karena apa? Karena pembolehan untuk suatu ibadah itu enggak sembarangan. Karena ibadah hukum asalnya apa? Diharamkan, ya enggak? Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Naam. Kita lihat khudha arba'ah, wa hiya al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih, masyaallah. Ambillah empat sumber. Apa itu? Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Ingat-ingat qiyas yang sahih ini untuk mengeluarkan qiyas yang batil, qiyas yang fasid. Yang dibikin oleh pertama kali siapa tadi? Iblis laknatullah alaih. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin qiyas yang fasid, yang batil adalah iblis laknatullahi alaih. Allahumma musta'an. Kita lihat
Wa hadhihi adillatut taklif, inilah dalil-dalil pembebanan syariat allati yukallaf bihal abdu, yang seorang hamba dibebani dengannya. Fama sabata bihadil adillah, maka apa saja yang telah tetap dengan dalil-dalil ini, fa innahu yu'mal bihi wa ma la fala, maka diamalkan dengannya. Adapun tidak ada dalilnya, fala, jangan diamalkan. Paham ya? Karena dalam beramal itu harus ada landasannya, harus ada apa? Ilmunya, harus ada rasa ikhlas dan mutaba'ah. Karena kalau beramal tanpa ilmu, amalannya bagaimana? Tertolak. Paham ya? Amalannya tertolak kalau orang beramal tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, na'am, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya mardudatun la tuqbalu, amalannya tertolak, tidak apa? Tidak diterima. Itu orang yang beramal tanpa ilmu. Na'am, barakallahu fikum. Ayo na'am. Ayo na'am. Kita lihat di sini. Al-awwal pertama, Qur'anuna, masyaallah, Qur'anuna maksudnya Qur'an Karim, yakni Al-Qur'anul Karim alladzi huwa kalamullah azza wa jalla, fa huwa hujjatun bi ijma'il muslimin. Masyaallah. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah jalla wa ala, yang mana Al-Qur'anul Karim adalah hujjah, argumen bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya kaum muslimin. Acara Maulid Nabi, bid'ah atau sunnah? Kalau mereka mengatakan sunnah, kalau itu sunnah Rasulullah tahu atau tidak? Kata mereka tahu. Kalau tahu, mana buktinya sampai kepada kita? Ada atau tidak? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau mereka mengatakan bid'ah, selesai. Kalau bid'ah tinggalkan. Wa kullu bid'atin dhalalah, selesai. Karena orang kadang gitu, bid'ah maulid. Maulid itu bid'ah atau sunnah? Kata dia sunnah. Sunnah itu Rasulullah tahu enggak ya kira-kira? Tahu. Kalau tahu, ada enggak bukti sampai pada diri kita? Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti kalian nuduh Rasulullah itu menyembunyikan syariat, gitu loh. Kalau kalian bilang ada, apa tadi jawabannya kalau bilang ada? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mahum saya insyaallah. Ayo na'am. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, dalilu ala anna al-Qur'ana hujjatun. Naam. Kullal Qur'an na'am. Wa dalil ala anna al-Qur'an hujjatun, kullul Qur'an yadullu ala dzalik. Dalil menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu hujjah, semua isi kandungan Al-Qur'an menunjukkan hal tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, suatu mau'izah, nasihat, paham ya? Wejangan, suatu nasihat, suatu wejangan, suatu na'am barakallahu fikum, arahan, paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan sekaligus syifa, obat terhadap penyakit yang ada pada dada-dada manusia. Paham ya? Ada penyakit kemasukan jin, kemasukan setan, diruqyah dengan Al-Qur'an. Paham ya? Ada orang sakit dalam padahal bukan sekarat jin, ya mungkin sakit, nah barakallahu fikum, habis jatuh semisal, diruqyah dengan Al-Qur'an juga. Paham ya? Dari Al-Qur'an itu syifa. Naam. Ya ayuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum, wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian. Ya, berikutnya, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina, wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, argumen, bukti, dalil dari Rabb kalian, itu rasul. Wa anzalna ilaikum, dan kami telah turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang nyata dan jelas. Berikutnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takunil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu suatu kitab dengan benar agar engkau menjadikan hukum perselisihan yang terjadi di antara manusia dengan apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepadamu, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Wa la takun, jangan sampai kamu menjadi apa? Menjadi orang yang mendebat orang-orang yang berkhianat. Maksudnya menjadi temannya. Paham ya? Nah, argumen itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walakinna hujjatul 'ala man balaghahu wa fahimahu. Penting ini. Tapi Al-Qur'an itu hujjah atau argumen bagi orang yang apa? Orang yang sudah sampai dan orang yang sudah paham. Kalau enggak paham ya, bukan hujjah. Banyak orang sufiah yang mereka hafal Al-Qur'an, banyak enggak? Banyak atau enggak? Banyak orang-orang sufi hafal Al-Qur'an, banyak. Cuman mereka gunakan untuk apa? Untuk mencari fulus. Mencari dunia, yasinan, malam Jumat dapat fulus. Paham ya? Kalau enggak gitu, khotaman ketika orang meninggal, khotaman dari pagi baca sampai sore, selesai Al-Qur'an dapat fulus. Paham ya? Karena apa? Karena mereka enggak paham kandungan isi Al-Qur'an itu loh ya. Kalaupun paham, mereka apa? Tertarik dengan hawa nafsunya.
Jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, hafal Al-Qur'an, pulang kampung diundang untuk baca Al-Qur'an ketika ada orang meninggal, mau, jangan. Paham ya? Jangan. Nah, barakallahu fikum, Al-Qur'an bukan bahan apa? Bukan bahan bisnis, bukan untuk mencari uang, paham ya? Tapi kalau antum ngajarkan Al-Qur'an tanpa minta imbalan, tanpa minta upah, kok ada orang ngasih muhsini, ngasih fulus, ngasih uang, paham ya? Kasih amplop, antum tanpa minta mengharapkan, boleh terima. Paham ya? Tapi kalau antum pasang target 1 juz sekian juta misalkan, jangan, tidak diperbolehkan. Mafhum insyaallah? Ayo berikutnya. Na'am, qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, li'ungdzirakum bihi wa man balagh, untuk aku agar aku bisa memberikan peringatan kepada kalian dan orang yang barakallahu fikum telah sampai padanya. Amma man balaghahu wa lam yafhamhu, adapun orang yang telah sampai Al-Qur'an padanya tapi tidak memahaminya, fa innahu qad la yakunu qamat 'alal hujjah, bisa jadi tidak tegak atau belum tegak hujjah padanya. Baca Al-Qur'an bisa, paham ya? Perhatikan baik-baik. Ayo. Barakallahu fikum, setan masuk ya, kalau menguap kemudian enggak ditutup, setan masuk. Fa inna syaitan yadkhul. Fa inna syaitan yadkhul, kalau menguap ditutup. Biasakan. Adab, termasuk adab-adab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada pembahasan kita, bahwasannya terkadang banyak orang yang hafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, tapi seakan-akan belum tegak hujah badannya karena enggak paham, gitu loh. Jadi upayakan kita ini menjadi manusia itu bisa memahami, mencerna, kemudian juga mengamalkannya. Jangan cuma sekedar membaca saja. Kalau baca masih mending, baca kemudian memahami lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak baca, enggak memahami, bagaikan apa Ibrahim? Bagaikan hidupnya hidupnya binatang ternak. Enggak paham, enggak baca, paginya main-main, malamnya tidur, paham ya? Siangnya main-main, malamnya tidur, paham ya? Hidupnya bagaikan bagaikan binatang ternak, paham ya? Pantunnya, idza kunta, ingat enggak? Idza kunta? Belum? Ayo, ingat ya antum Isa? Ayo bismillah. Abdurrahman, Handalah. Ayo tafadhal. Antum? Ingat ya, tafadhal. Naam, ahsan ya Husain. Ahsan. Paham ya? Dihafal itu ya. Itu pantun sudah kita lewati berkali-kali. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu, naharuka la'ibun lailuka naimu, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Artinya apabila kamu tidak baca, enggak memahami juga, maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Paham ya? Kalau enggak mau baca, enggak memahami, enggak mau belajar, matinya lebih baik daripada hidupnya. Paham ya? Naharuka la'ibun lailuka naimu, siangnya main-main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Permisalanmu di dunia itu bagaikan hidupnya binatang ternak. Paham ya? Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, berkokok, seperti itu. Paham ya? Upayakan kalau menguap tutup ya, karena setan masuk kalau enggak tutup. Apalagi bersuara dhahika syaitan, setan tertawa. Paham ya? Biasakan kalau menguap tangan udah melekat, ingat baik-baik. Tutup gitu ya. Barakallahu fikum. Ini sekedar nasihat karena Karena termasuk adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan menyepelekan karena Karena perkara seperti ini pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau menguap ditutup, jangan dibiarkan los karena setan masuk ke dalam. Nah, kita lihat sini. Liqaulil ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamiyyin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kalau seandainya kami turunkan kepada sebagian orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu kan seperti kita orang ajam. Ya enggak? Orang-orang yang tidak paham bahasa Arab aslinya. Sehingga kalaupun kita baca Al-Qur'an kadang enggak paham, tidak paham apa artinya. Butuh panduan dengan artinya lagi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian dibacakan kepada mereka yang semula bisa Nah, barakallahu, belum tentu mereka mau beriman gitu loh. Karena enggak paham maknanya. Enggak paham maknanya. Oleh karena itu kita tuntut untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab. Karena Karena biar kita bisa memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Belajar bahasa Arab, jangan sepelekan,
Jangan meremehkan kita orang ajam kita ini, walaupun sepandai-pandai pun bahasa Arab kadang masih terpeleset juga. Paham ya? Sepandai-pandai tupai melompat terkadang apa? Jatuh juga. Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Li'annahum la yafhamunahu wa la ya'rifuna. Karena orang ajam itu mereka enggak paham, enggak mengetahui. Taunya yang baca. Awal mulanya a i u ba. Nah, belajar gitu. Paham ya? Nanti lama-lama bisa baca, tapi ketika bisa baca belum tentu tahu artinya. Butuh pelajaran lagi. Kalau sudah tahu artinya, dia harus dapat dituntut memahami, merenungi. Sehingga ketika sudah tahu artinya, merenungi, memahami, dia bisa menggabungkan kata-kata yang perlu dia ungkapkan, dia pun bisa mengeluarkannya. Faham maksudnya nih? Ihsan insyaallah, mafhum? Abdullah, mafhum? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa lihada qala azza wa jalla, oleh karena itu Allah Taala mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum." Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya, untuk menjelaskan kepada mereka. Seperti kita. Kita diciptakan Allah Taala dengan bahasa apa kita ini? Ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa macam-macam. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kaumnya. Antum sekarang berada di kaum mana sekarang antum? Kalau pulang ke Kediri, kaum antum bahasa apa? Bahasa apa kaum di sana? Di Kediri bahasa apa normalnya? Standarnya bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau antum nggak bisa bahasa Jawa, nggak bahasa Indonesia, bahasanya Arab, antum ajar langsung bahasa Arab, mereka bingung, pusing kepalanya. Paham ya? Ini bagus sekali nih ya. Dalil menunjukkan bahwasanya seorang rasul itu diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, kita sekarang kan orang Indonesia. Ketika belajar bahasa Arab harus tahu juga bahasa Indonesianya. Paham ya? Jangan cuman ngandalkan bahasa Arabnya enggak diterjemahkan seperti orang LDII. Antum enggak tahu LDII kan antum lembaga dakwah Islam Indonesia. Kalau dipelesetkan lembaga Dajjal Iblis Indonesia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu kalau khutbah bagaimana? Kalau khutbah pakai bahasa Arab enggak terjemahkan. Ya, ada ikhwah kita yang ngasar masuk ke masjidnya orang LDI hari Jumat ini ya, Jumatan. Innalhamdulillah, ini bahasa Arab full enggak terjemahkan. Ya orang enggak paham gitu loh. Apa intinya, apa maksudnya, apa kandungannya gitu loh. Paham ya? Itu orang LDI dulu namanya Islam Jamaah. Paham ya? Dulu bernaungan di bawah pohon beringin, Partai Golkar maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, itu kelompok itu bisa dikatakan berkembang pesat karena apa? Yang ikut di dalamnya kebanyakan orang kaya. Paham ya? Nah, selain kelompoknya dikafirkan karena ada baiat di sana. Kalau atau masuk langsung baiat sudah. Nah, barang siapa yang keluar dari amirnya shibron sejengkal aja mata maitatan jahiliyah, mati seperti orang matinya orang jahiliyah katanya. Itu Islam apa? Islam Jamaah, dikenal dengan LDII. Jadi kalau melewat perjalanan kok ada di gang-gang jalan itu LDII, jangan masuk antum. Paham ya? Kalau bukan kelompoknya dipel nanti antum salat situ. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Nah, kalau antum salat situ dipel masjidnya karena bukan kelompoknya. Antum ngambilkan jemuran pakaiannya, hujan, diambilkan. Kalau tahu yang ngambilkan bukan kelompoknya, dicuci lagi. Paham ya? Karena selain kelompoknya najis. Allahul musta'an. Karena enggak baiat dengan amirnya. Ini kelompok sesat ya, jangan diikutin ya. Dan mencoba ya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia kata mereka. Tapi sembunyi di balik apa? Pohon beringin. Partainya Golkar waktu itu. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Wal Qur'anul Karim aslul usul. Sedangkan Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber segala sumber. Fama dalla alaihi mantuqan aw mafhuman. Maka semua yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an mantuqan, baik yang diucapkan, mafhuman yang dipahami, aw isyaratan secara isyarat, fa innahu yajibul akhdhu bih. Maka wajib mengambil dengannya. Ay yajibu, na barakallahu fikum, i'tibaruhu dalilan. Wajib menganggap itu adalah dalil. Paham ya? Kalau berdalil karena Al-Qur'an jangan dengan makna, tapi dengan lafadznya persis. Kalau hadis boleh dengan makna. Jalasa atau ganti qa'ada enggak masalah, artinya sama. Waqafa diganti qoma enggak masalah, artinya sama. Tapi kalau Al-Qur'an harus sama persis. La raiba fi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, jangan diganti dzalikal kitabu la syakka fi. Enggak boleh. Syakka raiba sama, cuman jangan. Karena apa? Lafaz Al-Qur'an ketika menyampaikan harus sama. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kemudian upayakan ketika berdalilkan, sebutkan Arabnya baru terjemahkan. Jangan sebagaimana kama qala ta'ala fi kitabil karim, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bahasa Indonesia itu. Arabnya dulu baru terjemahkan. Paham ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, caranya gitu. Nah, barakallahu fikum.
Kita lihat lagi. Tsumma inna hadzal fi'la alladzi dalla 'alal kitab qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu haraman wa qad yakunu makruhan wa qad yakunu mubahan. Masyaallah, 5 perkara dihafal ini. Kemudian perbuatan ini yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi apa? Mubah. Ingat-ingat, sudah kita lewati dulu dalam pembahasan kita dalam kitab apa? Al-Usul min ilmin usul, Al-Waraqat juga sudah kita bahas semuanya. Bahwasanya apa? Ahkam taklifiyah 5 ini. Paham ya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Cuman kalau mubah ini la yata'allaq bis-shawab wal 'iqab illa bin-niyyah wa qasd. Paham artinya? Al-mubah la yata'allaqu bis-shawab wal 'iqab illa bin-niyyati wal qasd. Paham ya? Apa artinya? Artinya yang namanya mubah perkara boleh itu tidak ada keterkaitan dengan pahala wala hukuman kecuali dengan niat dan apa? Dan tujuannya. Paham belum nih? Abdullah mafhum? Antum contohnya datang ke masjid awal waktu hari Jumat. Paham ya? Boleh atau enggak? Boleh-boleh saja, termasuk amalan yang bagus. Tapi ternyata ada orang datang awal waktu hari Jumat, tujuannya apa? Untuk mencuri misalkan. Akhirnya dapat hukuman karena niat dan tujuannya tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Kalau mubah itu enggak ada keterkaitan la ta'allaqu bis-shawab wal 'iqab illa bin-niyyah wal qasd. Illa bin-niyyah wal qasd. Paham ya? Wal qasdu, wal qasdi. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya mubah. Adapun haram ada hukum sendiri, makruh ada hukum sendiri, sunnah ada hukum sendiri, wajib ada hukum sendiri. Tapi kalau yang namanya mubah itu apa tadi? Yang namanya mubah tadi apa Husain? La yata'allaqu bis-shawab wal 'iqab illa bin-niyyati wal qasdi. Ingat-ingat itu ya. Nah, belajar itu ya seperti itu, harus direnungi, diingat-ingat, kullama takarrar semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu namanya belajar seperti itu. Jangan antum bosan wah diulang-ulang terus. Lah wong diulang-ulang aja enggak bisa-bisa apalagi enggak diulang gitu loh. Paham ya? Jangan sampai seperti itu ya. Wah diulang-ulang terus belajar di Darut Taqwa dikit-dikit diulang-ulang dikit-dikit diulang-ulang. Kalau enggak mau diulang-ulang ya sekali hafal enggak masalah, tapi kan enggak hafal-hafal juga. Ditanya teman wallahu alam. Paham ya? Diulang-ulang harus senang gitu loh. Kita lihat sini. Wa nadir fil Qur'an yahtaju ila syai'in wahidin faqat. Dan wan nadir fil Qur'an, dan kalau barakallahu fikum orang yang memperhatikan dalam Al-Qur'an yahtad dia butuh ila syai'in wahid, butuh satu saja, wa huwa dalalatul Qur'an al-hukm, yaitu penunjukan Al-Qur'an terhadap suatu hukum. Wan nadir orang yang memperhatikan, paham ya? Nah, orang yang memperhatikan isi kandungan Al-Qur'an butuh kepada satu perkara saja, apa itu? Yaitu penunjukan Al-Qur'an terhadap suatu hukum. Jangan sembarangan antum bilang isbal itu haram, dalilnya mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun katanya. Benar enggak dalilnya itu? Dalilnya sahih enggak dalilnya? Kalau setelah dalilnya sahih enggak itu ayat? Sahih enggak? Sahih enggak? Sahih Al-Qur'an. Tapi benar enggak pendalilannya itu benar atau tidak itu loh? Isbal haram atau boleh? Handalah haram. Ditanya dalilnya mana handalah? Atau dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepat enggak pendalilannya itu? Enggak tepat, tapi dalilnya sahih dari Al-Qur'an, tapi keliru dalam pendalilan. Paham ya? Jadi upayakan untuk pahami baik-baik ya. Yang ditunjukkan isi kandungan Al-Qur'an terhadap suatu hukum penting. Jangan sampai itu menyasar-nyasar kemana mana ya. Nah, dalilnya mana? Minum berdiri atau makan dengan berdiri itu makruh, dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusrin katanya. Paham ya? Bablasan itu Pak, nyasar ya istilahnya ya. Nah, jadi terkadang banyak dalil yang sahih yang dia dipakai ahlul bidah wad dhalal tapi tidak sesuai dengan pendalilannya, tidak sesuai dengan ditunjukkan daripada kandungan dalil tersebut. Allahumma musta'an. Kita lihat sini, hal huwa dalun ala hadzal syai'. Penting ini. Jadi ketika antum perhatikan Al-Qur'an, lihat ayatnya ini. Ini menunjukkan atas suatu perkara, pembahasan ini, hukum ini, au nasa bidalin alaih atau tidak menunjukkan. Penting. Mahum misalnya ini, Bang. Jadi ketika ingin berdalilkan lihat dulu, cocok enggak dalilnya ini. Paham ya? Jangan cuman istilahnya sembarangan berdalil. Al-Qur'an memang hujjah, semuanya hujjah. Cuman ketika antum mau berhujjah, hukum yang antum mau hukum itu cocok atau tidak dengan pendalilannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi penting sekali itu ya. Ayo na'am. Jangan sampai antum keliru atau nyasar dalam berdalilkan. Kita lihat.
Famasalan qaulu ta'ala, sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru. Artinya apa? Dan para wanita yang diceraikan hendaknya yatarabbasna yang tabirna. Hendaknya menunggu. Menunggu apa maksudnya? Masa iddahnya, menunggu diri mereka berapa? 3 kali haid atau 3 kali suci, pendapat yang rajih 3 kali haid. Karena ketika menceraikan dalam keadaan haid itu adalah talak bid'i. Ada mentolak sunni ketika dalam keadaan apa? Suci. Kenapa kalau diharuskan dalam keadaan suci, Isa? Karena wanita ketika dalam keadaan haid tidak nampak dia hamil atau tidak. Tapi kalau dalam keadaan suci dia akan nampak hamil atau tidak. Sehingga nanti nampak hukumnya berbeda ketika diceraikan dalam keadaan hamil dan ketika diceraikan dalam keadaan tidak hamil. Mohon insyaallah, fungsi tujuan kenapa menceraikan dalam keadaan suci apa tadi Husain? Untuk apa? Biar mengalami penampakan. Penampakan apa tadi? Hamil ataukah tidak? Paham ya? Karena kalau dalam keadaan haid itu kan apa? Enggak nampak dia itu nanti hamil ketika suci atau tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi harus jangan sampai gagal paham ihsan. Talak bid'i itu talak yang kapan dilakukan? Ketika wanita itu haid. Lah kenapa zaman bid'i? Karena nanti enggak nampak ketika suci itu dihamil atau tidak itu loh. Karena hukumnya lain ketika ceraikan, perempuan ceraikan dalam keadaan hamil dengan dalam keadaan tidak hamil itu lain atau sama? Lain. Kalau dalam keadaan hamil masa iddahnya sampai kapan Abdullah? Sampai perempuan itu melahirkan. Kalau dalam keadaan tidak hamil 3 kali haid. Sehingga talak yang sunni dilakukan kapan? Ketika dalam keadaan perempuan tersebut suci dan dia belum berhubungan badan. Ini penting sekali itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan al-quru' hiya al-adhar. Quru' itu adhar, suci. Wa ba'duhum yaqul hiya al-hiyad. Sebagian mereka mengatakan quru' itu adalah hiyad, itu haid. Fanahtaj ila dalil yadullu ala ahadihima. Maka butuh dalil yang menunjukkan atas salah satu di antara keduanya. Wal mutallaqah salasan, dan perempuan diceraikan 3 kali talqah namanya. Talqah ya, talqah wahidah, talqah tsaniyah, talqah tsalitsah. Hal tahtaj ila salatil hiyad? Apakah butuh dia 3 kali haid? Aw yakfi haidatan wahidah, atau cukup sekali haid saja? Paham ya? Fayungdar hal dalal Qur'an ala hada aw ala hada. Dilihat lagi. Apakah Al-Qur'an menunjukkan yang ini atau menunjukkan yang ini? Paham maksudnya nih? Menunjukkan yang ini atau yang ini maksudnya? Menunjukkan 3 kali haid atau sekali haid? Wa idza kanatil mar'atu hamilan biwaladain, dan kalau seandainya perempuan itu hamil mengandung 2 anak, wa wada'atil walad al-awwal, kemudian melahirkan anak pertama, dalamnya masih ada, belum? Mungkin enggak seperti itu Ibrahim? Mungkin kan kembar anaknya lahir pertama atau langsung brojol dua-duanya? Lahir 2 gitu atau satu-satu? Satu-satu atau 2 langsung? Nah, sekarang berkaitan masalah masa iddahnya loh. Katanya kalau hamil itu sampai melahirkan. Nah, ketika lahir anak pertama sudah selesai atau belum gitu loh. Atau nunggu dulu anak yang berikutnya karena 2 isinya dalamnya kandungan. Dalam kandungan 2 anaknya. Nah, itu penting sekali ya, kita lihat ini. Apabila seorang wanita hamil 2 anak, wada'atul walad al-awwal. Kemudian anak yang pertama sudah keluar. Wa hiya fi iddah. Dia dalam masalah iddah. Wa hal tanqadi al-iddah? Sekarang apakah sudah habis masa iddahnya? Hal dalal Qur'an ala hada awala? Sekarang Al-Qur'an telah menunjukkan seperti ini ataukah tidak? Wal amsila ala hada katsira. Contoh-contoh yang seperti ini banyak sekali, tapi rajih wallahu alam kalau 2 ya sampai keluar dua-duanya. Kalau baru keluar 1 berarti belum. Paham maksudnya ya? Sampai keluar dua-duanya. Na'am barakallahu fikum. Wala yahtaju an-nadir bil Qur'an an yanzur fis sanad. Kalau dalam Al-Qur'an enggak perlu orang yang perhatikan itu enggak perlu nyari sanad. Sanadnya mana ini? Dari siapa ini Al-Qur'an ini? Haddatsana fulan an fulan, enggak perlu. Karena sanadnya Al-Qur'an itu akurat sekali gitu loh. Paham ya? Dari Rasulullah SAW, kemudian malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sampai kepada kita melalui siapa? Sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Paham ya? Seperti itu kita lihat. Li'annahu mutawatir, karena Al-Qur'an mutawatir. Talaqqahu al-asghir 'anil akabir. Yang menyambutnya, mengambilnya dari apa? Bisa dari anak-anak kecil, dari orang besar enggak masalah. Faman ankara minhu syai'an ka'an yaqul inna qawlahu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Maka barang siapa yang mengingkari sedikit saja dari kandungan Al-Qur'an tersebut, seperti mengatakan sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wattaqu, berhati-hatilah kalian, yauman, suatu hari, turja'una fihi ila Allah, yang kalian semuanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala, laisa minal Qur'an. Ini bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an.
sebagai contoh, fa innahu kafir, maka dia kafir. Mengingkari satu ayat saja bukan bagian dari Al-Qur'an itu kafir. Paham ya? Dikatakan apa? Kafir. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ayo, kita lihat sini. Kata beliau, "Wa man za'ama anna al-Qur'an qad hudifa minhu syai'un fa kafir." Barang siapa yang menganggap Al-Qur'an itu ada yang dibuang, ingat-ingat ada yang dibuang, bagian dari ayat yang dibuang, maka dia kafir. Beda halnya dengan mansukh wa nasikh. Nasikh wa mansukh lain lagi pembahasannya ya. Naam. Li'annahu mukadzibun liqaulillahi ta'ala, karena dia mendustakan terhadap firman Allah Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya apa? Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Paham ya? Seperti itu. Wa mukadzibun ijma'il ummah al-ma'sumah, dan juga mendustakan terhadap kesepakatan umat yang maksum ini. Fa innal ummah al-ma'sumah, maka sesungguhnya umat yang maksumah itu maksudnya maksumah dari dolalah, enggak semuanya di atas kesesatan. Ada yang sesat, ada yang di atas al-haq, itu maksudnya. Naam. Ajma'at ala anna ma baina daftai al-mushaf huwa al-Qur'an. Penting sekali ini. Bahwasanya umat ini ijma' bahwasanya sesuatu yang ada di antara dua kertas mushaf, maksudnya tulisan-tulisan kandungan isi Al-Qur'an, huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an alladzi nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi ziyadah wa la naqs, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Allahumma illa makhtulifat fihi al-qira'at. Kata beliau, Allahumma, bisa jadi kalau seandainya ada di situ diperselisihkan dalam masalah qiraah sab'ah, qiraah asyarah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Perhatikan baik-baik. Allahul musta'an. Faqad yakunu fi ba'dil qiraat isqat harfi atfin. Karena sebagian qiraah terkadang ada yang dibuang huruf atafnya, aw ma asbah dari atau yang semisal itu. Fa hadza la yadur, yang seperti ini tidak masalah. Wadduha wadduhi tidak masalah. Kan qiraah yang bedakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu tidak masalah selama tidak mengubah maknanya. Fan-nadir fil Qur'an qad kufiya as-subut. Maka orang yang memperhatikan kandungan Al-Qur'an maka sungguh telah dicukupkan dengan subut. Maksudnya benar-benar kokoh dan ada dan akurat. Li'annahu mutawatir, dengan Al-Qur'an mutawatir, walakin yabqan nadhar fid dalalah. Cuman tinggal satu poin yang perlu diperhatikan, itu apa? Ad-dalalah, penunjukan isi kandungan Al-Qur'an. Jangan sampai keliru ketika antum berdalil sembarangan, kemudian apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya isbatul haram, mana dalilnya? Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, katanya. Dalilnya adalah alif lam mim, itu adalah kitab tidak ada keraguan dalamnya. Nyambung enggak kira-kira? Isbal kok larinya ke situ. Paham ya? Berarti dia gagal paham di dalam memahami pendalilan atau sesuatu yang tunjukkan kandungan atau yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.